Mulai, Dr. Boy. Iya, silakan. Selamat sore, shalom buat kita semuanya. Pada hari ini, melalui acara Zoom ini, kita akan mengikuti diskusi tematik yang berjudul Penemuan Keunggulan Kompetitif melalui Leadership, Development, dan Human Resource Management oleh Dr. Boy. Tapi ada baiknya sebelum kita melakukan presentasi, kita buka acara ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa yang baik buat segala penyertaan yang boleh kami rasakan sampai saya Tuhan. Kami boleh berkumpul di acara Zoom ini Tuhan untuk mengikuti diskusi tematik Tuhan. Berkati narasumber kami, Dr. Boy yang akan memberikan materi dan juga kepada kami sebagai audiens agar kami dapat eh, memperhatikan dan mungkin melakukannya di dalam kehidupan pekerjaan kami masing-masing. Bapak yang baik, berikan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, berkati juga acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan di dalam tangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, em, kita akan buka acara diskusi tematik kita hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan diskusi tematik kita yang akan dibawakan oleh Dr. Daniel Budi Wibowo, MKes Fiskwa, selaku Ketua Umum PLKSI. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Berta. Salam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kita jumpa di dalam pertemuan bulanan Bakesi. Ini sebenarnya pertemuan pertama ya, pertemuan untuk rangkaian bulanan Bakesi. Karena Bakesi sekarang berkomitmen untuk setiap bulan kita mengadakan eh, pertemuan secara virtual untuk sharing pengalaman, untuk menambah ilmu, menambah teman juga. Jadi saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini, baik anggota Pelkesi maupun simpatisan dari Pelkesi, karena link dari video ini juga tersebar ke teman-teman di luar Pelkesi. Tetapi itu yang memang yang kita harapkan bersama bahwa acara ini bisa menjadi acara yang membawa berkat bagi kita semua dan menambah ilmu. Terima kasih untuk Dr. Boy Wayong yang bersedia untuk berbagi ilmunya dan Pak Heri yang akan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Saya juga mengingatkan teman-teman semua eh, yang belum mendaftar sebagai anggota Bagasi, silahkan mendaftar sebagai anggota perorangan Bagasi. Tidak ada kewajiban untuk membayar iuran, tetapi Bapak Ibu yang mendaftar sebagai anggota Bagasi akan diberikan informasi setiap ada kegiatan Bagasi. Dan juga untuk lembaga-lembaga pelayanan Kristen, silakan untuk bergabung mendaftar di Bagasi, baik itu rumah sakit maupun klinik maupun lembaga pendidikan kesehatan, SM kesehatan maupun yayasan-yayasan. Silakan bergabung dengan Bagasi dan kita akan menjadikan Bagasi ini rumah bersama supaya kita dapat belajar bersama, kita dapat tumbuh bersama, kita dapat sharing, dan kita mendapat berkat bersama untuk menjadi terang dan garam bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk sekali lagi untuk bergabungnya teman-teman, dan waktu saya kembalikan kepada Berta yang ada di Medan. Terima kasih, Dokter. Mungkin saya sedikit akan membacakan em, rangkaian acara kita. Yang pertama tadi pembukaan dan kata sambutan. Kemudian kita akan dengarkan presentasi oleh pemateri kita, Dr. Boy. Kemudian nanti kita akan ada tanggapan. Ini akan dibawakan oleh eh,
Dr. Heri. Kemudian kita akan ada diskusi dan tanya jawab oleh peserta. Nanti boleh melalui Zoom ataupun raise hand di eh, layar masing-masing. Nanti kita akan bantu oleh moderator. Kemudian nanti di penutup kita akan doa tutup sekaligus foto bersama. Mungkin itu dari rangkaian acara kita. Saya saat ini serahkan kepada Dr. Heri untuk moderator ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Berta. Atas kesempatan yang diberikan juga untuk teman-teman semua. Suara saya bisa didengar ya, teman-teman ya, Bu Berta? Bisa Pak, Bisa, Pak. Baik, oke. So, Selamat siang semuanya. Untuk selanjutnya, mungkin nanti Bu Berta saya terus terang belum dapat kurikulum vitae dari Dr. Boy ya, nanti bisa disampaikan. Tapi nanti akan disampaikan oleh Dr. Boy tentang Competitive Advanced Stroke Leadership Development and Human Resource Management. Nanti kami juga akan dimintai juga oleh PLKSI dari Bu Ira untuk jadi penanggap juga. Jadi merangkap ini kelihatannya ya, moderator sekaligus penanggap gitu. Uh, Monggo nanti kita punya waktu 1,5 jam kalau tidak salah acara kita. Mungkin nanti waktu secukupnya kepada Dr. Boy untuk menyampaikan materinya, kemudian nanti tanggapan sekaligus mungkin nanti dari saya dan sekaligus nanti moderator untuk teman-teman ada diskusi pada akhirnya. Saya kira waktu kami serahkan kepada Dr. Boy untuk segera bisa menyampaikan. Nanti Bu Berta setelah Dr. Boy sebelum diskusi bisa disampaikan ya Dr. Boy di mana biar kita saling kenal juga. Kalau Dr. Daniel, kemudian Pak Bayu, yang lain-lain sudah pernah ketemu di wilayah 3 ya. Kalau yang 1, 2, 3 kemarin Munas di Manado, tapi juga waktunya mungkin kurang cukup. Saya persilakan Dr. Boy Wayong untuk segera menyampaikan presentasinya. Kita simak bersama-sama, menjadikan ilmu bagi kita semua. Kami serahkan Dr. Boy waktunya. ya, terima kasih Pak Heri Wibowo eh, sebagai moderator dan penanggap. Yang saya hormati Ketua PLKSI, Sekretariat PLKSI Jakarta, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Ya, secara garis besar saya memang anggota PLKSI yang kemarin kita di pengawas atau penasihat, saya lupa, dengan Dr. Daniel, dan setelah 40 tahun di PLKSI. Tetapi di swasta juga saya sudah muter, yang terakhir memegang unit PLKSI yaitu di RUT Cikini, ya. Sebelumnya di RUT direktur di UKI Cawang, dan paling panjang di Rumah Sakit Bethesda Tomohon di Papua, dan di GKST Sulawesi Tengah. Jadi seputar itu teman-teman secara garis besar. Dan di Hermina Group sudah sejak 2013, jadi sudah masuk pada tahun ke-11. Latar belakang inilah yang sebenarnya saya rangkum dalam pengalaman akan di-sharing hari ini, yaitu model kepemimpinan dan HRD sebagai pembeda yang apa namanya, yang mungkin manfaatnya ada kalau kita bisa memanfaatkan hal-hal yang di-sharing hari ini. Karena pada dasarnya materi ini adalah materi praktikal ya. Jadi eh, saya tidak masuk, teorinya tetap ada, tetapi pada prinsipnya eh, kita maunya akan lebih pada praktikal, sehingga bagi teman-teman itu mungkin lebih mendarat ya nanti. Dari versi yang akan saya presentasikan ini, di mana pendekatan ini ada beberapa prinsip yang saya ambil dari Hermina, dan itu rupanya orang-orang Hermina juga banyak membaca literatur, tetapi disesuaikan dengan kondisi di unit masing-masing. Sharing saya sudah kelihatan kah? Sudah, Udah dok, Kalau yang slideshow juga kelihatan kah? kelihatan. Belum di slideshow. belum, belum slideshow.
Nah, makanya mungkin kita tetap pakai yang ini aja ya. Biar apa? Biar lebih cepat anunya. Eh, saya matiin dulu apa itu? Hmm, Ya diperkecil aja dok. kameranya ya, biar oke. Jadi Bapak Ibu, tapi kalau slideshow lebih baik sih sebenarnya. Tunggu sebentar ya. Kami coba dulu. Sudah kelihatan, Ira? Belum berubah, Dok. Belum slideshow Nah, tapi. dari IKN masih lambat nih. IKN sudah 5G Berbuat ini Pak. IKN. Sudah 5G di sini, biarpun hutan-hutan. Oke, kalau gitu saya keluar dari slideshow aja ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, begini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, terima kasih atas kepercayaan men-sharing beberapa isu terhadap kepemimpinan dan HRD sebagai suatu competitive advantage yang sebenarnya kalau kita membedah ya, kata competitive advantage itu dimaksudkan bahwa ada sesuatu yang berbeda ya. Berbeda itu bisa saja gedungnya kan, berbeda dalam soal ketersediaan peralatan alat kesehatan besar. Tapi memang menarik yang ditulis pada judul ini, dari semua yang bersifat fisik atau bangunan atau peralatan itu tetap penggeraknya adalah dua unsur ini ya. Karena dua unsur ini adalah manusia, 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 manusia. Jadi ini semua adalah terkait dengan manusia yang menggerakkan segala sesuatu sehingga terjadi pembeda. Makanya kata distintif di sini eh, kita akan lihat sejauh mana saya tidak mengatakan bahwa ini tidak berdasarkan pengalaman di Hermina ya. Ini betul-betul dilakukan di Hermina sehingga kalau saya tanya di slide berikut itu sebenarnya ada di sini paling bawah ini ditulis sama-sama memiliki pemimpin dan sumber daya manusia akan tetapi berbeda hasil kerja. Kenapa yang satu lebih baik dari yang lain? Ini kan sebenarnya yang kita mau coba rumuskan dalam praktikal kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Sehingga konsep dasar judul ini, eh, kalau kami membedakan Hermina dengan Mitra, itu katanya Mitra lebih efisien dan efektif dibanding dengan Hermina. Itu sebagai suatu mungkin ada rahasia di dalam bagaimana korporasinya menghandle tentang masalah kepemimpinan dan sumber daya manusia. Nah, jadi pada hari ini kita coba melihat beberapa topik ya. Konsep competitive advantage itu apa saja? Eh, Board of Director PT atau organisasi itu penentu kebijakan utama. Jadi memang itu akan dimulai dari pengambil keputusan paling atas. Kalau keputusan paling atas tidak merumuskan, itu mungkin ke bawahnya bisa salah jalan ya. Nah, kita juga tentunya eh, tetap menggunakan logika. Ini ada logika manajemen ini eh, merupakan peran utama dari direksi rumah sakit dan pengurus yayasan atau BOD kalau berbentuk PT ya. Logika manajemen hubungan antar fungsi ya. Dasar konsep pikir manajerial. Jadi tetap kepemimpinan itu atau manajemen HRD itu bicara logika manajemen ya. Nanti kita lihat penjelasannya. Nah, di mana logika manajemen yang dirumuskan melalui kebijakan itu harus menjadi model operasionalnya ya. Model operasional ini lebih ke bawahnya itu akan menjadi keterampilan eh, dasar keterampilan manajerial, manajemen di dalam kesehariannya. Jadi saya ambil contoh ya, model operasional di Hermina itu sangat dikenal dengan yang disebut kepemimpinan lapangan. Kepemimpinan lapangan itu diwajibkan untuk direktur 25% waktunya harus di lapangan. Level kedua manajer atau kepala bidang itu harus 50% di lapangan.
dan kepala urusan atau kepala instalasi atau kepala perawat itu 75% di lapangan. Nah, dasar keterampilan manajemen ini yang diambilkan sebagai model operasional, salah satu menjadi apa namanya, menjadi identifikasi atau penentu keberhasilan di dalam 3 hal. Ya, saya belum tulis di sini ya. 3 hal itu adalah di manajemen klinis, di pengaturan kepuasan pasien, dan ketiga masalah finansial. Jadi kita akan lihat satu persatu lebih jelas. Nah, kita lihat di slide berikut ini. Sebenarnya ini pakai apa ya, animasi, tapi karena saya tidak bisa apa namanya putar slideshow-nya, dia tidak muncul. Jadi sebenarnya pada garis besarnya secara generik Porter mengatakan tentang kompetitif strategis itu ada di aspek low cost dan keunikan produk, ya. Tentunya di sisi mix marketing mix itu bahwa keunikan produk itu menentukan suka tidak sukanya user. Oleh sebab itu mungkin produk kalau di rumah sakit itu kan produk uniknya itu terkait dengan pelayanan farmasi, terkait dengan pelayanan rawat jalan, pelayanan IGD, pelayanan rawat inap, kamar operasi, itu keunikan di masing-masing unit. Nah, eh, apakah unit-unit kita itu kalau dikaitkan dengan cost yang rendah atau boleh dikatakan efisien, itu yang paling bagus kalau cost-nya rendah tetapi keunikan dan mutunya tinggi. Itu kan pasti ceritanya seperti itu. Oleh sebab itu pembicaraan kita pertama akan bicara di sini. Apa saja yang dirancang untuk hal ini, untuk unitnya itu dari rumah sakit. Nah, kebetulan yang topik kita itu bicara tentang apa sih unik kita di leadership dan pengelolaan SDM. Ini memang diskusinya menarik sih sebenarnya. Kalau menurut saya ini sangat apa ya, sangat kalau saya melihat pembeda-pembeda antara yayasan di Manado, baru di GKST maupun di Papua, memang kita itu masih sudah lama ya, mungkin 20-30 tahun lalu. Tetapi problem kita di soal leadership dan pengelolaan SDM ini em, sangat apa ya, mungkin berbeda sekali dengan antara perusahaan-perusahaan yang sudah bertumbuh dan udah jelas. Seperti Hermina ini sudah yang ke-50 untuk EKN ini, dia sudah punya copy paste tentang leadership dan pengelolaan SDM. Nah, menariknya yang akan kita bahas di sini, keunikan kita di sisi leadership dan pengelolaan SDM, apakah melahirkan produk yang bisa dinikmati oleh pasien terutama dan keluarga, sehingga menjadi kesukaan pasien. Kami menggunakan istilah tetap engagement pasien terhadap produk-produk yang diisi oleh apa? Yang diciptakan oleh Hermina di dalam pelayanannya. Walaupun rumah sakit Hermina punya satu konsep tentang bentuk dari pelayanan itu, tetapi leadershipnya bisa berbeda-beda karena direkturnya bisa beda-beda. Ya, itu pertama yang ingin saya sampaikan. Kedua itu leadership tidak akan dipahami sebagai orang saja, tapi ada yang disebut dengan sistem leadership. Jadi leadership system itu satu yang lebih luas, yang akan bicara lebih banyak pada konsep pendekatan tim. Ya, ini. Em, di sisi lain tentang pengelolaan SDM itu perancangan kita seperti apa. Oleh sebab itu kalau dilihat nanti kita akan banyak bicara di sini untuk menghasilkan suatu produk yang unik, yang kompetitif terhadap rumah sakit yang lain. Ya, jadi kalau di rumah sakit Hermina ada cerita tentang low cost itu ya, tentang kontrol biaya, dan juga ada umpamanya contohnya ini dia bilang tentang masalah penggunaan formularium nasional. Ini bentuk konkret dari yang kita sebut low cost, sehingga input dari suatu produk yang unik itu kita juga memperhatikan aspek pembiayaan sehingga tidak terjadi
besar pengeluaran dibanding dengan pendapatan. Jadi kompetitif strategi kita akan masuk saja ke leadership dan pengelolaan SDM. Kita tidak akan bahas terlalu jauh. Nah, mari kita lihat slide ini bagaimana sistem kepemimpinan bekerja. Pertanyaan kita kan tentang sistem kepemimpinan itu seperti apa. Pertama, kalau ditunjukkan di Rumah Sakit PT Hermina ini, kita lihat bangunan dasar ini adalah suatu yang kita sebut sebagai bentuk dasar dari bagaimana operasional suatu rumah sakit dari PT, yaitu tentang sumber daya sebagai landasan, dan dia mempunyai 4 pilar yang diatur dari pusat, dan itu konkret sekali tentang visi, aturan, atau proses, dan kultur. 4 pilar ini mampu mendukung stakeholder yang puas. Ya, stakeholder yang puas ini semua pihak ya, mulai karyawan, pemilik saham, termasuk BPJS, termasuk pemerintah, masuk pada stakeholder yang puas untuk mendukung terjadi suatu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di Hermina nanti saya perlihatkan satu slide terakhir, mungkin tentang bagaimana hasil dari menjalankan kepemimpinan yang berbentuk sistem. Kalau kita lihat ini dari visi, jelas ini sudah semua tahu ya, Renstra. Walaupun ini Renstra kadang-kadang tidak menjadi kontrol yang terlalu ketat pada operasional tahunan, tetapi di Hermina ini tetap dibedah menjadi target-target tahunan. Nah, di yang aturan ini yang turun dari yayasan maupun PT, dari PT terutama kalau kita PT Induk, ada banyak sekali kebijakan. Saya hanya menulis 4 di sini. Ini tidak mungkin yayasan tidak merumuskannya. Nah, memang persoalan di yayasan ya seperti di Manado, di Yayasan Gemim, kita melihat materi-materi yang harus lahir dari teman-teman pengurus itu kadang-kadang adalah awam bagi mereka. Ini yang persoalan kontradiktif. Saya kira PLKSI sudah bicara banyak kali tentang yayasan dan rumah sakit, tetapi memang karena penentuan pengurus itu lebih banyak pada awam yang masuk ke area perumah sakitan, sehingga terjadi suatu gap bagaimana merumuskan aturan. Jadi memang kalau di rumah sakit PT Hermina itu semua board of director, board of komisaris itu biasanya orang-orang yang sudah punya pengalaman, boleh dikata 80% adalah orang-orang yang mengenal rumah sakit. Sehingga ketika melahirkan ini, kebijakan tentang dokter spesialis, kebijakan tentang marketing rumah sakit, kebijakan tentang JKN, kebijakan tentang komite medik itu diatur dari kepemimpinan pusat. Ini. Jadi ini ada banyak, sehingga regulasi karena dia TBK, ini semua menjadi dasar operasional yang tinggal kita mengganti kop surat ya. Kalau di atas dia itu PT besar, TBK-nya, nanti ini turun ke bawah menjadi regulasi di rumah sakit yang ditandatanganin oleh direktur. Kalau ini ditandatanganin oleh direktur utama. Nah, di proses ini juga diatur, ada proses seperti inilah. Seperti umpamanya tentang panduan rekrutmen sumber daya manusia. Itu diatur sebagai bagian dari pengaturan pusat. Ada model pengawasan dan pengendalian kinerja. Itu juga sudah dirumuskan. Ya, di mana kultur kepemimpinan di Hermina itu diatur juga tentang konsepnya ya, tentang kepemimpinan, soft kompetensi, dan result oriented. Ini umpamanya contoh ya, contoh-contoh yang dipakai sebagai kultur operasional. Nah, apa yang warna-warna kuning ini itu semua adalah aset non tangible. Aset non tangible dari rumah sakit yang kita bisa sebut sebenarnya ini capital, brain capital. Ini ada di sini. Jadi oleh sebab itu kepemimpinan berlangsungnya suatu rumah sakit dengan arahan yang jelas, kalau ini diatur secara rapi. Tentunya ada faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan rumah sakit, seperti market dan pasar, di mana lokasi dan lain-lain, tetapi yang non-tangible capital itu ada di sini. Pemikiran-pemikiran yang strategis yang menjadi bagian dari suatu
competitive advantage dari kepemimpinan di Hermina. Nah, jadi regulasi kebijakan ini itulah bagian yang kita sebut dengan bagian dari suatu sistem kepemimpinan. Jadi kalau sistem kepemimpinan jangan bicara orangnya saja ya, tetapi termasuk masalah ini. Kita lihat yang berikut ini, judulnya memang 3 hal ya, ada pemimpin, sistem kepemimpinan, dan struktur organisasi. Kalau kita lihat yang di sini, ini tetap dipakai ya secara operasional di rumah sakit. Seorang direktur, ya, dia melakukan peran managing, peran leading berbasis profesionalitas. Ini managing itu kan adalah mengimplementasi apa yang sudah diputuskan. Jadi umpamanya kita sudah mempunyai keputusan tentang PPRA, ada di sini ya, program PPRA. Maka direktur harus memanage supaya ini jalan. Sedangkan peran leading itu adalah peran tentang bagaimana pengimplementasian di aspek menunjuk penanggung jawab itu ada di sini. Dan semua itu berdasarkan teori profesional tentang PPRA. Nah, di kepemimpinan yang dipakai itu didesain. Jadi ada desain. Jadi tidak mungkin tidak dilakukan desain. Dilakukan desain untuk operasional dari direkturnya dan bidang-bidang yang ada di dalam rumah sakit, termasuk komite-komitenya. Nah, apa yang dilakukan antara model kunci kepemimpinan ini dengan ini adalah tentang komunikasi, integrasi, sinergi, dan simplifikasi. Jadi desain ini juga mengatur tentang pertanggungjawaban dari sini kepada pengurus. Lemahnya informasi balik kepada pengurus itu akan seolah-olah dia berdiri sendiri. Oleh sebab itu keputusan-keputusan yang ada di slide sebelumnya tentang arahan kebijakan pusat itu harusnya digarap lebih profesional dan terukur sehingga ini tidak lost control. Ada beberapa rumah sakit itu yang bukan beberapa, cukup banyak rumah sakit di kita di gereja yang perbenturan antara terlalu mandirinya manajemen sehingga yayasan sangat atau tidak diperhitungkan. Yayasan itu mungkin turun sebagai seremonial, tetapi fungsi kepemimpinan yayasan, terutama pengurus itu tidak jalan. Karena apa? Keawaman dan mungkin pengaturan ini tidak dipahami. Di statuta memang jelas ada kewenangan, tetapi di operasionalnya tidak jalan. Nah, segala sesuatu yang dijalankan itu tentunya akan menjadi ini. Ini saya cuma mencatat 8 aspek operasional. Ada program mutu, ada operasional instalasi, bagaimana dengan disiplin DPJP, komite medik, dan direktur marketing terpadu, program PPRA, program target rawat jalan, program kendali biaya. Ini ada banyak sekali sebenarnya, ada berapa puluh yang sebenarnya sudah dirumuskan untuk dijalankan. Nah, kesemua ini juga masuk dalam sistem kepemimpinan. Ya, jadi ini desain ini sangat menentukan. Kalau kita tidak merumuskan desain, saya akan kasih contoh umpamanya ya di Hermina itu ada desain tentang pemantapan pelayanan eksekutif. Pemantapan desain itu seperti apa dan apa saja yang harus dilaporkan, dipantau oleh manajer pelayanan medik itu rinci. Ada di slide, ada mungkin di slide di bawah. Nah, dengan pengaturan yang rinci itu, umpamanya itu sangat detail ya. Kalau pasien eksekutif itu rawat jalan minimal harus mendapatkan per kepala 800 juta, 800.000. Kalau rawat inap per kepala itu minimal 15 juta. Itu sudah bicara finansialnya ya, tidak bicara klinisnya. Tetapi itu ada pengaturan desain yang memang diatur bersama dengan pimpinan di yayasan atau di PT. Sehingga di direksi sebagai operasional itu melakukan koordinasi untuk monitoring. Nah, di kita itu monitoringnya harian yang kita sebut dengan WASDA, pengawasan dan pengendalian. Nah, suatu perusahaan yang seperti Hermina sampai pada pengetahuan yang
eh, harian itu dia memang memerlukan waktu. Ini tidak tercipta begitu saja, tetapi setelah berusia, kalau tidak salah sekarang usianya 36 tahun, dia menemukan konsep manajemen yang sudah lebih baku dari sebelumnya. Walaupun terjadi perubahan-perubahan yang dinamis berdasarkan juga regulasi-regulasi perkembangan eksternal, baik eksternal tentang pembiayaan seperti JKN maupun juga asuransi-asuransi. Sehingga adaptasinya perusahaan terhadap perkembangan eksternal itu dirumuskan kembali. eh, Kalau saya bilang kadang-kadang ada hitungan bulan. Nah, untuk mencapai mengantisipasi perubahan dan penyesuaian seperti itu, keterlibatan pengambil keputusan di pengurus yayasan itu tidak serta-merta menyerahkan langsung semua ke direksi, tetapi ada penentuan kebijakan berdasarkan dari perubahan eksternal yang didiskusikan untuk menjadi strategi. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sebut distintif atau suatu eh, strategi advantage. Kenapa menguntungkan sehingga rumah sakit ini boleh kalau karena dia PT dia bicara banyak tentang profit finansial, ya. Oleh sebab itu memang di pengaturan kepemimpinan itu kita masih di area kepemimpinan itu harus by design dan rules-nya memang harus diatur. Nah, kita pengalaman saya di GKST, di Papua maupun di Manado, di Yayasan Kesehatan Gemim itu eh, tidak banyak ada peran, tidak banyak ada peran apa? eh, Tidak banyak ada peran dari pengurus terhadap mendesain ini karena terlalu dipercayakan kepada direksi. Padahal direksi itu bisa salah jalan, ya. Nah ini yang kalau advice saya di pertama ini sebenarnya kalau rumah sakit mau eh, apa namanya mau merubah suatu strategi tentang kepemimpinan. Sebentar teman-teman ya, ini ada gangguan ini. Oke, jadi ini perlu ada perubahan untuk seperti ini sampai pada pengaturan detailnya itu kita perlu merumuskannya step by step. Tapi kalau sekarang sebenarnya kita coba jadikan konsultansinya itu sebenarnya bisa tidak terlalu panjang ya. Mungkin makan waktu 1-2 bulan bisa diadopsi oleh teman-teman. Kenapa ini saya sedikit jualan? Karena sudah terbukti hasilnya. Nanti kita lihat di slide terakhir. Oke, jadi kalau lihat ini tadi saya sudah ceritakan model kepemimpinan operasional di Hermina itu dia desainnya ada ini direksi, manajer dan staff, ya, staff atau urusan itu ada kepemimpinan lapangan. Ini saya lagi bicara tentang kepemimpinan lapangan dan ini ada satu tools yang target itu sebagai forward control, ya, pengawasan pengendalian ini itu concurrent jadi harian. Jadi eh, kalau ada pusat melakukan komunikasi dengan kami, itu dia akan mengatakan begini, eh, pendapatan rata-rata pada pasien eksekutif hari ini berapa berapa juta per kepala. Itu dia akan tanya per tanggal 16 ini. Ya, tidak akan bicara per tanggal 30 nanti. Sebab kalau prinsip keuangan itu memang kita tahu kalau sudah di akhir bulan, itu berarti sudah tercatat dan tidak bisa dirubah. Oleh sebab itu pengawasan pengendalian intinya adalah model pengaturan kepemimpinan dan pengaturan SDM yang mampu mempertanggungjawabkan itu di pengontrolan di harian untuk mencapai hasil yang maksimal di akhir bulan. Seperti itu, pengawasan pengendalian tentang pengeluaran bahan medis habis pakai. Itu dimonitor secara harian. Nah, ini yang saya lihat tidak terjadi di beberapa di rumah sakit kita ini lapangan di gereja karena kita sangat mengandalkan nanti habis bulan baru kita lapor, kita bicara. Padahal itu sebenarnya salah satu strategi pembeda itu kenapa Hermina itu bisa berkembang karena ada hal ini ya, kepemimpinan lapangan dengan wasdal yang ketat sehingga pada waktu laporan kerja itu sudah bisa diduga bahwa kita itu akan positif atau negatif di sini.
Nah, kita lihat slide yang berikut ini. Memang model kepemimpinan praktek dari leadership di Hermina itu, kalau kita lihat yang kuning ini ada personal leadership. Memang kan ada personal leadership, yaitu makanya tadi saya mengatakan bahwa dari 50 rumah sakit Hermina itu tetap ada ketergantungan pada siapa direktur di rumah sakit Hermina A, B, C, dan D. Itu sulit distandarisasi karena masalah background pendidikan, mungkin background pengalaman, dan mungkin background model kepemimpinan. Ada yang sangat tegas, ada yang kurang tegas, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sistem kepemimpinan itu tersentral pada seseorang atau beberapa orang dalam suatu sistem kepemimpinan. Nah, ini memang perlu di dipelajari tentang model seperti apa yang kita akan lakukan di situ. Kalau kita modelnya laissez-faire atau kita model otokratik dan lain-lain, itu semua ada keuntungan dan kerugian. Tetapi sepanjang itu dilakukan suatu suatu pengaturan desain yang baik, maka sebenarnya akan ada suatu pengukuran yang baik dari kinerja yang kita maksudkan. Nah, melibatkan sumber daya kunci dengan kinerja yang baik. Jadi memang di rumah sakit gereja itu kadang-kadang menetapkan orang level 2 itu tidak berbasis katakanlah kompetensi ya. Sehingga sebenarnya kita mengharapkan suatu hasil yang baik dari orang yang tidak di training secara baik. Oleh sebab itu di Hermina itu untuk menduduki level manajer tengah itu ada ujian kompetensi. Nah, seberapa jauh rumah sakit kita itu ada ujian kompetensi. Sehingga kalau kita katakan the right man on the right place, walaupun tidak 100%, tapi paling tidak yang kita selalu perkuat di Hermina itu tentang soft kompetensi. Karena skill tentang masalah-masalah seperti keuangan, skill tentang manajemen klinis itu biasanya cukup dikuasai. Tetapi di soft kompetensinya itu orang kurang kuat. Yaitu seperti pendorong ya. Soft kompetensi itu pendorong untuk mensukseskan tugas dan tanggung jawab. Nah, eh, kalau ini diatur secara baik, impact-nya akan bagus. Oleh sebab itu, impact itu nanti kita lihat ya. Statement di bawah ini saya bacakan saja. Sistem kepemimpinan adalah seperangkat keterampilan dan kapasitas yang digunakan oleh organisasi untuk mengkatalisasi, memungkinkan, dan mendukung operasional di tingkat sistem. Hal ini menggabungkan kepemimpinan kolaboratif, pembangunan koalisi, dan wawasan sistem untuk mobilisasi inovasi dan tindakan di seluruh jaringan besar yang terdesentralisasi. Ini kelihatan mudah ya, tetapi sebenarnya untuk menjaga konsistensi kerja dari suatu komunitas, katakanlah seperti saya itu di Samarinda, komunitas saya ada 400 orang. Itu harus tetap dijaga dengan sistem yang sudah desain. Sehingga mereka tidak ada, SDM kita itu tidak ada peluang untuk berleha-leha. Karena semua akan tetap dievaluasi baik di dalam pertengahan bulan sampai akhir bulan. Kinerja-kinerja itu akan berdampak pada promosi dan kenaikan pangkat dan lain-lain. Jadi ini sistem HRD-nya sudah harusnya cukup dipersiapkan untuk mampu menerima sistem kepemimpinan. Jangan sampai sistem kepemimpinan sudah dibikin bagus, tapi sumber daya manusianya tidak disiapkan untuk sistem tersebut. Nah, jadi ketika ada sistem yang menyebabkan staff itu terpaksa, ini ada kata terpaksa ini sebenarnya ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya sistem itu. Karena kalau dia kita sudah tahu sih di manajemen itu the worst, the bad guy masuk ke the good system, dia akan menjadi baik. Oleh sebab itu kata terpaksa ini harus kita baca bahwa karena kita punya sistem organisasi yang memaksa dia harus berprestasi ya, berproduktivitas, maka hasil akan produktif. Sebab dari jumlah dan kualitas SDM itu
apakah produktif atau tidak produktif sangat ditentukan oleh sistem kepemimpinan ini yang kita udah bicarakan di atas. Oke, yang slide berikut kepemimpinan dan manajemen SDM. Ini lebih mengerucut kepada sumber daya. Jadi kalau kita udah tahu dari segi manajemen ada input, proses, output dan outcome. Di rumah sakit ada dua aspek, manajemen umum dan manajemen klinis. Nah, sistem ini memang dirapihkan untuk mampu terhadap manajemen umum dan manajemen klinis. Kalau manajemen umum ini saya contohkan tentang bagaimana sistem IPAL, pembuangan limbah yang dengan peraturan LH yang banyak, itu semua harus dijalankan sehingga hasilnya tidak merugikan rumah sakit dalam hal pencemaran lingkungan. Ya, kalau manajemen klinis tentunya adalah sebenarnya yang menjadi core sales dari kita adalah di manajemen klinis. Di manajemen klinis itu sudah diatur tentang target loss, ya, sudah diatur tentang PPK itu tidak hanya menjadi panduan praktek klinik, tidak hanya menjadi apa namanya, tidak hanya menjadi kertas doang yang disimpan rapi, tetapi tetap harus dijalankan PPK. Bahkan kalau di Hermina Group itu kan kebijakan-kebijakan penanganan DHF, penanganan pasien-pasien yang lain itu diputuskan oleh Komite Medik Pusat. Komite Medik Pusat menetapkan tentang kebijakan-kebijakan pelayanan penyakit dalam dan lain-lain itu yang dimana sumber dayanya kalau secara nasional di Hermina itu cukup kuat sehingga penolakan-penolakan di bawah itu menjadi kurang. Nah, bagaimana kita menetapkan kepemimpinan dalam manajemen klinis itu umpamanya regulasinya adalah seperti pasien eksekutif maksimal 6 jam sudah harus divisit oleh dokter. ICU di bawah 2 jam. Nah, semua regulasi-regulasi itu yang kita bisa lakukan bila kita mempunyai sistem. Nah, lebih jauh memang sebenarnya itu kalau kita ulas panjang lebar tentang manajemen klinis itu akan butuh waktu. Tetapi kita bisa nanti di diskusi mungkin kita bisa pertajam satu persatu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita lihat lebih jauh ini tinggal sedikit slide-nya, Bapak Ibu. Saya tidak terlalu panjang lebar. Jadi bagaimana praktiknya dalam keseharian? Ini mungkin saya pointer-pointer saja, tetapi pada prinsipnya pengantarnya ada di atas. Contohnya yang ingin saya sampaikan di sini tentang distinctive unit, distinctive hospital, pembeda atau apa tadi, competitive advantage rumah sakit itu sangat ditentukan dari unit. Jadi kalau contohnya ini rawat jalan, ya. Di rawat jalan itu kenapa kita berbeda? Di indikatornya ini kalau kita lihat di bawah ini jumlah indikator unit jumlah pasien yang ditangani dokter spesialis itu kurang dari 30 menit. Sudah harus sampai ke pemberian obat. Ini. Jadi ini indikator nanti dibangun berdasarkan masing-masing rumah sakit. Tetapi kalau dari kita mengenal yang disebut the patient journey, ya sejak pendaftaran sampai dengan kasir, itu diatur apa saja yang diatur. Saya kira rumah sakit sudah mengatur hal ini juga. Tetapi seberapa jauh, kenapa kok banyak yang ke rumah sakit A, tidak ke rumah sakit B? Oh, karena di rumah sakit B itu memerlukan 3,5 jam baru sampai dapat obat. Tapi di rumah sakit A itu hanya membutuhkan 1 jam. 1 jam sudah selesai. Nah, pembeda-pembeda itu ada di penjelasan di bawah ini. Umpamanya di pendaftaran. Apakah aplikasi YKN bridging dengan aplikasi rumah sakit? Pasien kunjungan tidak perlu ke front office. Pasien yang berulang langsung ke nurse station karena sudah punya aplikasi. Di nurse station, pemeriksaan perawat. Waktu tunggu di sini pendek, hanya 2 menit prosesnya. Asesmen perawat dan pemeriksaan baik.
Jadi di sini tentunya penempatan orang-orang yang mampu melakukan asesmen terlatih. DPJP itu prinsipnya dokter menunggu pasien, sehingga waktu tunggu di depan poli itu pendek. Aplikasi sistem kontrol elektronik dan prescription itu jalan dari sini. Jangmed itu sudah ada sistem juga, list, PACS, dokter radiologi insight, farmasi kurang dari 20 menit. Kasir waktu tunggu kurang 2 menit. Nah, semua pengaturan ini kan memang kalau secara kertas gampang kan. Tapi kita tahu persis kalau dilakukan di lapangan, terutama pengaturan DPJP ini cukup bermasalah karena ada yang datang terlambat, menunda operasi di tempat lain. Tetapi karena kalau rumah sakit mengatur umpamanya punya spesialis full timer yang cukup, maka ini bisa dilakukan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana pembeda kita dalam pengaturan kepemimpinan dan SDM dari sisi unit yang berdampak pada hospital. Tapi hospital itu kan terdiri atas banyak unit. Ada unit IGD, ada unit lain. Oleh sebab itu, satu persatu kita harus perbaiki di unit agar supaya terjadi perubahan di makro. Nah, ini dilatihkan. Ini sebenarnya yang menjadi salah satu kriteria menjabat di Hermina itu, yaitu tentang walaupun dia manajer penunjang medik, dia harus punya visi ya. Ini di pusat memang mereka menginvestasikan narasumber yang kuat terhadap penguatan diklat personal terhadap kepemimpinan. Jadi ada punya visi. Ini dorongan animo besar ini soft kompetensi bisa dipercaya, terbuka berani. Ya, ini bagian-bagian yang dilatihkan sekarang. Ini materi dari pelatihan terakhir yang saya juga sudah direktur masih mengikuti tentang penguatan soft kompetensi. Jadi soft kompetensi itu sampai level kepala departemen. Tidak aja pada anak-anak yang di fungsional, tetapi termasuk kepemimpinan tentang soft kompetensi. Itu diklat ya. Kalau kita lihat di sini dilatihkan juga tentang komunikasi, umpan balik, delegasi, masalah bawaan, coaching dan mentoring. Jadi kalau kita melihat diklat itu selalu kita melihat itu sebagai investasi, tidak melihat itu sebagai cost. Oleh sebab itu di anggaran rumah sakit pun itu ada ditetapkan, seperti saya itu anggaran diklat itu harus berapa persen saya lupa, tapi nilainya kira-kira 100 juta untuk biaya dari pendapatan itu dibiayakan, tetapi dalam konteks investasi, karena perawat-perawat ICU dan lain-lain itu semua betul-betul uji kompetensi setelah pelatihan itu diminta ada dinilai untuk perbaikan. Saya coba di slide-slide terakhir ya. Apa yang kita perbaiki sebagai pembeda di suatu kepemimpinan rumah sakit, yaitu di aspek input. Kalau saya lihat ini ada yang biru-biru yang saya coba garis bawahi, rekrutmen terbaik ini. Rekrutmen terbaik, kompetensi dan komitmen itu selalu dilatihkan, sarana dan sistem diklat juga diperkuat. Ini ada sistem wasdal di metode dan ada perencanaan target di maninya. Jadi ini ada banyak sih sebenarnya, tapi nanti kita lihat kalau ditanya jawab mana yang kita mau lihat. Di inputnya itu kita ada berapa ini? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 aspek yang dilihat di input. Walaupun ini masih ada yang kosong-kosong. Di proses itu ada briefing. Ini ya, ada briefing pagi itu jalan. Ada daily report, operasional wasdal harian, uji kompetensi, rapat koordinasi. Ini peran actuating yang jalan di sini. Jadi di proses itu kepemimpinan lapangan, actuating melihat. Karena pada prinsipnya psikologi organisasi bahwa pola asuh kita terhadap komunitas-komunitas di unit-unit itu sangat menentukan. Kenapa? Kalau terbiasa dikontrol, maka staf akan terbiasa menyiapkan kerjanya. Tapi kalau kita tidak terbiasa kontrol, maka mereka tahu juga mereka akan melonggarkan cara kerja. Nah, jadi ini yang memang kita antisipasi.
dengan tujuan sebenarnya kalau di manajemen klinik adalah manajemen resiko untuk menghindari terjadinya sentinel dan juga ketidakpuasan dari pelayanan untuk merendahkan komplain yang masuk terhadap rumah sakit. Jadi ini di aspek-aspek operasional, di proses. Kalau di output itu ya ini jelas ya, ada revenue yang tercapai, biaya terkontrol, EBITDA-nya tercapai, ada net profit, target rawat inap itu di bornya minimum 75%, ada logbook SDM, jumlah persalinan, ini output dari suatu rumah sakit. Dan tentunya kita berharap ada outcome. Outcome ini contohnya ya, manajer mandiri. Ini outcome dari pelatihan di mana manajer sudah bisa mengeksekusi seluruh persoalan di bidangnya. Medical staff engagement, ini outcome. Kalau ada perlakuan kita yang baik, maka mereka itu turnover-nya akan rendah. Ya, medical staff engagement. Ada juga outcome-nya itu high productivity organization. Karena di kita itu diukur antara pendapatan per bulan dibagi dengan jumlah karyawan. Itu harus berapa juta per kepala ya di sini. Ini dari sini akan masuk ke sini ke revenue per kapita. Harga saham lebih jauh keluar akan lebih baik kalau outcome, kalau kita proses input prosesnya jalan, maka outcome-nya akan menjadi seperti ini. Jadi saya tidak terlalu panjang, tinggal berapa slide, 3 slide. Ini contoh model dari pengendalian harian atau ini ada wasdal kamar operasi ya. Indeks SDM perawat harus lebih dari 90%. Indeks perawat mandiri harus 80% yang sudah terlatih bersertifikat. Capaian diklat ortopedi, urologi, mata, diklat manajemen kelola umum. Ini wasdal manajemen umum terhadap SDM. Sehingga orang yang ditempatkan di kamar operasi dari segi jumlah, kuantiti dan kualitas itu terpenuhi. Kalau ini adalah indikator pengawasan pengendalian pasien BPJS ya. Kita lihat yang umpamanya di indeks revenue ya, ini nomor 6. Indeks revenue rawat jalan pasien JKN kelas C itu harus di atas 400 ribu. Kenapa 400 ribu padahal kita hanya menerima 200 ribu dari BPJS? Karena di situ ada top up. Oleh sebab itu manajer JKN itu mendiskusikan dengan para dokter-dokter spesialis tentang kemungkinan ada 17 atau 20 tindakan di rawat jalan yang bisa menambah pendapatan. Ya, itu perlu diketahui sehingga kita punya daftar. Kalau indeks rawat inap itu kelas C 8 juta. Nah, ini juga bicara tentang severity level. Jadi ada hubungannya dengan severity level. Jadi kalau rumah sakit semakin baik dengan spesialis 2 makin baik, maka mungkin severity level akan naik. Jadi ini cuma salah satu contoh karena saya saja punya ini di meja saya ini ada apa namanya pasdal dari semua manajer yang ada di tangan saya untuk saya monitor setiap hari pada mereka sehingga kepemimpinan kita itu dengan pengaturan SDM itu menjadi pembeda rumah sakit Hermina. Ini hasil kami bulan Januari. Ini bocoran sih rumah sakit Hermina Samarinda kan rumah sakitnya kecil ya, itu belum terlalu besar ya. Dengan 132 tempat tidur, pendapatannya targetnya 12,7 ya. Tapi yang didapat bulan Januari 12,6 M. Jadi dia tercapai 99,3. Biaya itu tidak boleh melebihi dari 60% dari pendapatan. Nah, biaya bulan Januari hanya 58%. Jadi kita save 4% di sini. Ya. Sehingga EBITDA itu tercapai 107%. Ya. Atau sebesar 4,3 miliar di bulan Januari. Jadi ada laba kotor dan profit margin itu 35%. Target kita 32. Jadi raport saya bulan Januari boleh dikata bagus. Ini akan berdampak di gaji direktur pada bulan Februari. Oleh sebab itu kinerja ini akan dihubungkan dengan tunjangan operasional yang direktur capai
tidak sama kalau dia pendapatan tidak tercapai, kalau dia melebihi 120% akan lebih banyak gaji bulanan yang dibawa. Nah, rumah sakit ini sudah ditarget dalam keputusan pusat bahwa tahun 2024 harus menghasilkan 152 miliar dengan target laba 48 miliar. Jadi ini merupakan sistem kepemimpinan di mana ada target dari setiap rumah sakit yang sudah diatur. Rincian-rincian bagaimana mencapai ini memang diatur lebih jauh di dalam sistem yang lebih mikro, ya. Nah, yang terakhir saya masuk kesimpulan sebelum saya serahkan ke Pak Heri. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Competitive advantage adalah serangkaian kegiatan yang harus dirancang oleh seseorang atau tim yang menjadikan organisasi berbeda atau distintif dan unggul dalam input, proses, output, dan outcome. Competitive advantage dilakukan melalui kepemimpinan sebagai rangkaian konsep yang dirancang, dikawal, diperbaiki sampai mendapatkan suatu value yang bernilai bagi customer. Competitive advantage melalui HRD adalah serangkaian sistem yang dirancang, dilatih, terapkan, dimonitor, dan direvisi dengan pola efisiensi dan efektif melalui suatu sistem evaluasi, yaitu WASDAL. Ya. Kepemimpinan adalah suatu sistem kepemimpinan bukan kekuatan personil saja, tetapi bisa bersumber dari personil atau tim kecil yang mempunyai kompetensi yang baik. Jadi pembicaraan saya mungkin terlalu bertebaran, tapi saya izin untuk nanti kita bahas sedikit lebih jauh di tanya jawab untuk memperkuat pemahaman kita dalam sharing hari ini. Sekian, terima kasih. Saya stop share, saya kembalikan ke Pak Heri. Baik, terima kasih Dr. Boy yang sudah mempresentasikan materinya pada siang hari ini dengan sangat lengkap ya, dan pengalaman beliaunya di Rumah Sakit Hermina yang cukup besar menjadi corporate ya, rumah sakit. Sementara di kita di PLKC kalau tidak salah nanti Dr. Daniel bisa sampaikan juga bahwa kita banyak di posisi yayasan. Jadi ada dua hal yang sangat agak sedikit berbeda meskipun nanti konsepnya sama. Baik Dr. Wayung dan teman-teman semuanya yang ada di sini, saya sebetulnya punya moderator cadangan ini yang sudah siap. Kami persilahkan Mas Gibson Pandiangan ya. Mas Gibson bisa monitor Mas Gibson? Baik, terima kasih. Baik, kami serahkan Mas Gibson, Dr. Heri silakan. atas kesempatan. Baik, terima kasih Dr. Heri atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya tadi saya sudah cukup tenang ya, karena sudah diambil alih oleh Dr. Heri sebagai moderator dan juga sekaligus penanggap. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan materi pada sore hari ini oleh Dr. Boy Wajong itu sangat baik ya, sangat lengkap dan sangat perfect. Tapi memang waktu kita tidak cukup panjang untuk membahas ini karena memang berbicara tentang SDM ya, leadership dan juga pengelolaan SDM itu sangat luas ya. Saya saat ini sedikit memperkenalkan diri ya, dipercaya di bagian umum dan juga SDM. Memang inilah hari-hari yang kita hadapi ya, berhadapan dengan SDM. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian di sini mungkin yang lebih luar biasa lagi ya pengalaman-pengalamannya. Kita sudah mendengarkan bagaimana tadi tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Boy Wajong ya, tentang bagaimana menemukan keunggulan kompetitif ya melalui kepemimpinan dan juga pengelolaan SDM agar lembaga di mana kita melayani menjadi lembaga yang unggul ya, memiliki layanan yang prima dan tentu berbeda dengan layanan yang lain sehingga user kita ya dapat memilih lembaga kita sebagai tempat mereka untuk berobat ya, dalam hal ini dalam rumah sakit tentunya. Baik, sebelum kita melakukan diskusi tanya jawab, baik melalui langsung ya, mana tahu ada yang resen, bila mana ada yang resen, bisa juga melalui chatting room. Kami persilakan Dr. Heri Bowo sebagai penanggap ya untuk menanggapi materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada sore ini, Dr. Boy Wajong. Silakan Dr. Heri. Ini sharing yang sangat bagus karena saya perkenalkan juga, saya itu di Rumah Sakit Kristen yang ada di pedesaan ya. Jadi kami di Jombang dan kami di bawah yayasan. Jadi kalau mendengarkan apa yang disampaikan
Dr. Boy tadi, lebih banyak tentang di PT Hermina begitu. Jadi kelihatannya ada banyak perbedaan. Nah, nanti mungkin ini akan menjadi fokus karena kalau diceritakan tadi di competitive advantage itu kita kalau sekarang memang modelnya segitu ya. Tetapi sebetulnya dulu rumah sakit kami itu berumur 130 tahun. Dulu kami masih sendirian, artinya kita punya keunggulan yang absolut, nggak ada yang lain, gitu kan. Tetapi kemudian kan ada rumah sakit yang begitu banyak, bahkan kalau hari ini sudah korporasi, sudah tinggal template saja. Sementara di kita ketinggalan. Nah, mungkin salah satunya tadi adalah karena kepemimpinan yang saya sangat setuju bahwa dari BOD-nya atau yayasannya, kalau BOD-PT ya, dari yayasan itu memang kebanyakan pengurusnya memang dari yang tidak, maksud saya kami dari biasanya dari jemaah dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin juga nanti bisa disampaikan di dalam latar belakang, Dr. Boy. Mungkin karena materi ini kan sebetulnya tadi dari moderator nggak cukup ya, ngurus rumah sakit itu memang sangat luar biasa. Jadi, pokoknya lebih baik ngurus kafe begitu ya, lebih tinggal bikin kopi disajikan selesai. Sementara kita cukup repot dengan regulasi dan lain sebagainya. Tapi apapun pelayanan yang sudah diserahkan kepada kita, mungkin kalau nanti awal-awal kita dulu absolut, oke, kita yang nomor 1, nggak ada pesaing, sementara pesaing banyak. Kemudian tahapan kedua kalau menurut tahapan-tahapan sejarah di dalam keunggulan itu ada yang dikatakan naik sedikit, yaitu keunggulan komparatif gitu ya. Komparatif itu lebih kepada apa yang membedakan pesaing kita tidak terlalu banyak. Yang ketiga yang kompetitif ini, kalau saya juga setuju bahwa sekarang kompetitif ini fokusnya pada 3. 1, bagaimana kita mengelola tentang low cost. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola tentang produk yang dengan diferensiasi ya, atau yang berbeda begitu. Kemudian yang ketiga, kita fokus. Nah, sekarang dengan era JKN, dari yang dulu era rumah sakit belum JKN itu, rumah sakit lebih kepada narrow corporate, kecil, sehingga kita lebih pada fokus, kemudian diferensiasi. Nah, kalau sekarang dengan JKN, tiga-tiganya harus gabung. Saya sangat sependapat dengan Dr. Boy bahwa ada fokus di situ, kemudian juga ada diferensiasi, dan di situ ada low cost. Nah, untuk leadership dan untuk keunggulan-keunggulan yang lain, SDM misalnya, itu memang PLKS ini kan anggotanya cukup beragam ya. Kadang-kadang leadership itu antara, mohon maaf ini, kalau di Jawa Tengah, di Solo, Yakum begitu, sama di Jawa Timur dengan YKGKJW, dan mungkin di Tomohon Medan itu gaya kepemimpinannya kan berbeda-beda. Nah, ini sebetulnya yang mungkin juga selain daerah itu juga tadi di depan sudah disampaikan tentang gaya daripada yayasan ya, itu juga berbeda-beda. Nah, ini mungkin saya akan sangat sependapat sebetulnya lebih dielaborasi. Tadi Dr. Boy menyampaikan tentang misalnya bagaimana yayasan yang bersifat publik itu juga mengadop strategi bisnis yang bersifat private. Sehingga apa? Karena terus terang biasanya kalau di yayasan yang penting melayani pasien banyak, yang penting nggak rugi-rugi bener gitu ya. Sementara di sekarang ini manajemen dari leadership, cost leadership dan lain sebagainya itu perlu perlu ditingkatkan di kita semua, sehingga kita berlatih harus menguatkan di yayasan, memahami tentang bagaimana strategi bisnis di private. Meskipun menurut saya kita teman-teman di yayasan sudah sangat ketinggalan dengan corporate yang maju ya. Sekarang sudah sangat banyak sekali dengan kapital yang sangat besar. Nah, tentu saja ini juga PR besar bagi PLKSI untuk nanti bisa bersama-sama dengan yayasan. Kemudian turun lagi kepada leadership. Nah, ini yayasan milih direktur ini juga standarisasinya tadi sudah disebutkan ya. Bahkan mungkin di yayasan itu untuk di kita sendirilah di rumah sakit, untuk leadership development training untuk programnya itu kita belum ada. Tadi sudah disampaikan Dr. Boy di Hermina ada 100 juta untuk pengembangan SDM. Nah, kita mau menentukan setingkat kepala bidang kasih itu masih sangat jauh dari apa yang sudah disampaikan Dr. Boy tadi, meniru pada Hermina. Nah, saya berharap nanti ada tindak lanjut dari pertemuan ini lebih teknis menurut saya, bagaimana misalnya melakukan suatu leadership development untuk program, untuk pelatihannya. Tadi sudah simpan singkat ya, hanya judul-judulnya menurut saya Dr. Boy ya.
Misalnya bagaimana tentang soft skill-nya, tentang bagaimana kita trust. Tapi trust itu kan teorinya ada. Bagaimana kita harus ada sama dengan antara hati, perkataan, pikiran, dan perbuatan, dan lain sebagainya. Saya kira tadi Dokter Boy sudah dapat pelatihannya, begitu ya. Jadi ini mungkin nanti berikutnya bisa untuk standar bagaimana sih sebetulnya pemimpin atau direktur, atau di bawah direktur sebetulnya, untuk memahami tentang karakter kepemimpinan. Karena sebetulnya tadi sudah disampaikan juga ya, kepemimpinan person atau pribadi, betul, karena setiap orang adalah pemimpin. Kemudian pemimpin tim, betul, saya kira itu juga sangat bagus di tingkat unit yang menghasilkan, atau di tingkat unit tadi seperti itu. Kemudian yang ketiga juga organisasi leadership. Nah, kadang-kadang pemahaman ini ada yang menyatakan bahwa leadership is a position, not action. Nah, itu salah. Padahal tadi dikatakan Dr. Boy bahwa 25% adalah kepemimpinan lapangan. Jadi saya sangat setuju, tapi kelihatannya kalau di era sekarang direktur harus lebih banyak turun lagi, mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa sampai 50 karena regulasi yang sangat cepat dan pengawasan yang membutuhkan direktur untuk lebih banyak turun ke bawah. Kenapa? Salah satunya adalah salah satu cara untuk meningkatkan seseorang atau proses pengganti direktur adalah bagaimana bawahan kita regenerasi untuk menggantikan kita-kita. Jadi tindakan ke bawah seperti komunikasi, umpan balik, memberikan delegasi, itu harus dimonitor betul oleh direktur, setidaknya untuk memberikan support kepada yayasan biar tidak pusing-pusing milih direktur karena sudah meregenerasi direkturnya dengan cara DLP yang murah. Jadi untuk leadership development-nya tidak perlu tadi mengambil dari pihak luar. Jadi mungkin itu beberapa tanggapan saya terhadap apa yang sudah disampaikan. Saya menyarankan sekaligus nanti dengan PLKSI untuk lebih detail lagi masing-masing bagian leadership sendiri dikupas, dielaborasi lebih detail, dan SDM sendiri, bahkan nanti yayasan dengan leadership yang lebih agak makro begitu juga perlu disampaikan, termasuk membuat target-target bagi direktur, karena ada beberapa yang mungkin di yayasan itu belum seketat di masing-masing seperti di Hermina yang sudah corporate. Saya kira itu tanggapan saya, Pak Gibson Pandiangan. Jadi saya sangat berterima kasih dan beberapa ini bisa diimplementasikan. Monggo silakan nanti diskusi lebih jauh tentang ini, kami juga akan bareng-bareng nanti belajar bersama di forum ini. Terima kasih Pak Gibson, kami kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Ferry atas tanggapannya. Mungkin ini ada respon dari Dr. Boy terkait dengan tanggapan dari Dr. Heri Wibowo. Oke, jadi yang digarisbawahi oleh Pak Heri tadi, saya kira sudah sinkron dengan materi dan setuju dengan usul. Memang harus memperdalamnya nanti di aspek-aspek tertentu yang tidak bisa selesai hari ini. Pembeda antara yayasan dan PT itu sebenarnya kan dari segi finance itu katakanlah harusnya tetap yayasan yang, karena kalau PT itu pun ada yang di-share sebagai dividen. Oleh sebab itu sebenarnya seolah-olah keuangannya terkuras keluar. Nah, yayasan pada prinsipnya sebenarnya dia boleh menggunakan secara secara penuh uang pendapatan dia dalam pengembangan dirinya. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari pemahaman, kalau di Gemim itu memang sangat dinamis ya, bicara tentang apakah perlu ada setoran ke pemilik atau tidak. Nah, di sana kebetulan saya sudah tidak tahu, tetapi waktu zaman saya Direktur Bethesda itu tidak ada setoran ke yayasan. Tetapi memang ada masalah di soal pertanggungjawaban uang yang dipegang direktur. Ya, terutama dalam hal seperti untuk pengembangan diklat tadi. Ya, jadi itu saya kira, dan setuju tentang kaderisasi tadi, yang saya setiap turun lapangan itu membawa 10 manajer ya untuk membahas tentang diskusi lapangan, dan itu temuan-temuan itu tidak menunggu laporan dari paling bawah atau front line, tetapi justru kami langsung menemukan ketidaksesuaian dengan SOP yang harus dibahas. Jadi penyelesaian masalah itu karena kepemimpinan lapangan.
Terima kasih Pak Heri. Saya kira lebih banyak mungkin kita kembalikan ke Pak Gibson untuk pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih Dr. Boy atas respon atas tanggapan dari Dr. Heri. Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab pada saat ini. Kita akan berikan beberapa orang untuk memberikan waktu untuk beberapa orang untuk memberikan pertanyaan. Baik, sambil menunggu, bila mana ada pertanyaan ini ada saya akan bacakan ini dari Ibu Nova. Ada usul ini ya untuk Pelkesi memiliki modul pelatihan sesuai kebutuhan rumah sakit berbadan hukum yayasan. Ya, seperti yang pertama modul pelatihan leadership untuk top management, yang kedua modul pelatihan leadership untuk middle management. Karena memang di rumah sakit sendiri ya itu kepemimpinan itu ada tiga jenis ya, top management, middle management, dan juga lower management. Dan juga pelatihan-pelatihan yang lain. Ini mungkin bisa ditanggapi lah bagi pengurus Pelkes ya, baik di pusat maupun di wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia. Sepertinya ini belum muncul ya di pertanyaan. Mungkin saking sudah sangat jelas ya materi yang dibawakan oleh Dr. Boy tadi, ya berdasarkan teori dan dikombin dengan pengalaman-pengalaman dokter sendiri tadi, ya bagaimana waktu pengalaman di rumah sakit ya, sebelumnya dan saat ini. Ada Bapak Ibu? Boleh saya minta izin eh, Ya, bertanya? silakan Pak Karel, Ya, silakan Pak. jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat selamat sore Dr. Boy. Terima kasih untuk materi yang luar biasa ya. Eh, Dr. Boy, saya mau tanya, ikan kita sudah masuk di fase-fase di mana AI itu kemudian di belakang hari kecerdasan buatan sudah mulai dianggap akan banyak mengeliminir permasalahan-permasalahan terkait dengan SDM. Em, Memang betul yang saya sepakat dan yang Dr. Boy sudah sampaikan tadi, bahwasanya investasi di bidang SDM itu yang paling pokok dari semua, karena yang mempertahankan visi misi itu memang harusnya SDM ya. Boleh mungkin saya tanya Dr. Boy dulu, kan mungkin Bapak Ibu yang lain juga punya kasih tanggapan. Kira-kira dengan tren yang saat ini kita menghadapi generasi XYZ dan karakternya yang ada beberapa katakan tidak terlampau suka kayak generasi kita, harus jaga atau dinas berjadwal, menggunakan seragam, disiplin dan seterusnya. Mereka lebih suka pekerjaan-pekerjaan yang lebih berorientasi hasil yang dikerjakan dari luar tempat ya. Sementara rumah sakit membutuhkan pelayanan manusia yang harus di tempat. Tantangan ini disertai juga dengan makin terbukanya apa tadi kecerdasan buatan yang akan menopang banyak pekerjaan. Kira-kira bagaimana eh, sudut pandang eh, dokter terkait dengan situasi ini? Seberapa penting dan bagaimana menyikapi investasi di bidang SDM tadi ya, leadership itu diterapkan? Apakah kecerdasan buatan itu akan juga membantu untuk mengurangi beban tanggung jawab mendrive SDM, ataukah sebagai tools yang akan lebih mengunci, atau seperti apa begitu? Itu mungkin sedikit pertanyaan, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karel atas pertanyaannya. Ini langsung saja ya kepada Dr. Boy karena memang pertanyaan masih satu yang masuk ke kita. Silakan Dr. Boy. Ya, Dokter Karel, terima kasih pertanyaannya. Eh, Perkembangan teknologi informasi atau katakan computerized system di dunia kesehatan kan itu memang kalau sekarang dia menyentuh di digitalisasi aspek-aspek yang non medis sebenarnya ya. Walaupun sudah eh, yang paling ekstrim kan isu terakhir itu bahwa eh, kesehatan seseorang bisa di apa diidentifikasi oleh suatu alat yang canggih sehingga diagnosis sampai treatmentnya bisa
keluar dari sang robot. Itu cerita fiktif atau mungkin sudah 50% benar. Tapi kalau contoh kondisi sekarang itu lebih banyak masuk pada beberapa peralatan diagnostik ya. Tentang contoh yang paling saya lewati selama 40 tahun jadi dokter itu ECG itu kan apa ya, bermigrasi dari harus dibaca dokter sampai alat bisa baca. Itu kan satu teori, suatu perkembangan karena kepintaran alat yang didesain. Memang contoh terakhir kita sebenarnya di COVID kemarin ya. Di COVID kemarin kan sudah menerapkan tentang teleconference ya, bukan teleconference apa, telemedicine di mana bisa berinteraksi antara pasien dengan dokter di rumah sakit untuk pengobatan. Itu mati lagi sebenarnya di setelah post COVID. Karena apa? Karena memang pola pelayanan termasuk regulasi sekarang itu masih pada konsep konvensional juga ya, tentang proses pemulihan pasien itu melalui suatu proses pertemuan pemeriksaan sehingga eh, apa namanya, kebiasaan ini masih diterima sebagai sesuatu yang normal, tidak akan berpindah secara cepat kepada yang mungkin selama ini difilmkan atau kita baca dari beberapa media massa. Em, Contoh kami ketika menerapkan sistem medical record, electromedical record dan sistem medical record yang elektronik itu dari sisi efisiensi ketenagaan memang terjadi. Mungkin sebelumnya kita perlu 12 orang, dengan masuknya IT bisa turun 6 orang. Tetapi itu sebenarnya juga komparatifnya dengan soal investasi sistem dengan biaya SDM itu eh, bisa saja equal, karena ternyata sistem itu di Indonesia itu belum didukung dengan sistem maintenance dan perbaikan yang bisa menggantikan yang manual. Jadi kita diperhadapkan juga dengan situasi apa namanya, benefit kalau ada sistem IT, tetapi itu juga ada ancaman. Jadi memang kalau saya katakanlah diagnosa tanda kutip, situasi kita ini em, apa namanya, ada di masa pancaroba ya, memasuki dari suatu manual sistem kepada sistem IT, di mana try and error itu masih terjadi seperti Permenkes 24 tahun 2022 yang mengharuskan sistem IT kita kan sudah harus Desember kemarin. Ya, dari sisi itu pengalaman saya dengan IT yang baru dibuat itu tidak juga bisa menunjang 100% keinginan terjadinya perbaikan yang signifikan dari segi efisiensi dan efektivitas suatu sistem aplikasi, karena ada banyak vendor, ada banyak model, satu sehat maupun juga yang kalau di BPJS ada iCare, ada apa, itu satu sistem yang sebenarnya kerumitannya cukup tinggi, Dokter Karel. Oleh sebab itu saya masih memikirkan bahwa konsep pelayanan kesehatan rumah sakit dengan manual itu dengan masuknya sistem IT itu hanya masih pada arah pendukung, penunjang ya. Tetapi untuk masuk pada yang seperti gambaran suatu robotik yang bisa mendiagnosis rumah sakit itu masih cukup lama. Oleh sebab itu antisipasi kita tentang masalah itu mungkin sudah mulai dari sekarang, karena regulasi juga sudah ada, tetapi ini tidak akan cepat berubah. Oleh sebab itu memang situasi kita saat ini bagaimana bertahan hidup, dan kalau bisa ada pengembangan, karena di Kementerian Kesehatan kan sudah membicarakan tentang hanya akan ada beberapa penyakit yang akan rawat inap. Nah, model-model perubahan forecasting ke depan tentang masalah ini mungkin saya hanya berpendapat aja. Mungkin teman-teman lain juga bisa berpendapat. Sebab masuknya IT itu menyelesaikan kecepatan, ya, kecepatan dan ketepatan. Tetapi di samping itu juga dia investasinya cukup tinggi, karena untuk mendatangkan aplikasi itu miliar juga yang harus dibayar, maintenance, kerugian-kerugian kalau dia block atau dia down dan lain-lain, itu juga bagian dari resiko sisi sebelah kiri dari suatu teknologi. Tidak menjawab mungkin Dokter Karel, ini tukar pikiran aja. Terima kasih.
Terima kasih, Dok. Kalau boleh saya tanya, Silakan Pak Baik, Regowo. silakan Pak Regowo. ya tadi menarik bahwa di Hermina memberikan penghargaan bagi SDM-nya yang melebihi target lah, mencapai target yang sudah ditetapkan ya. Tadi dicontohkan misalnya direktur tadi Januari melebihi target, nah, kita nanti rame-rame ke Samarinda karena pasti dapat bonus ini. Pak Wayong ini sebentar lagi dapat bonus karena Januari lebih ya. Pertanyaan saya itu apakah apakah Hermina hanya memberikan reward ketika mencapai target atau juga memberikan punishment ketika tidak mencapai target, misalnya penghasilannya dipotong dan sebagainya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah yang diberikan reward and punishment tadi itu hanya top management atau juga middle management dan low management? Artinya semua level diberlakukan reward and punishment. Dan yang ketiga, bisa diceritakan secara garis besar aja apakah reward and punishment itu didasarkan pada target ataukah ada sesuatu yang lain, misalnya penilaian kinerja atau apa, atau mungkin bisa diceritakan secara garis besar saja. Terima kasih. Silakan Dr. Boy untuk menjawab langsung, ada 3 pertanyaan tadi. Pak Gibson. Wah, kalau Pak Ketua nanya ke saya, memang berat-berat juga ya. Ya, mantan ketua. Soalnya ketua saya dua-dua pernah mantan ketua ya. Pak Daniel mantan yang jadi ketua lagi. Jadi, tapi memang saya sharing aja ya. eh, Kinerja yang baik itu eh, dihargai per bulan. Jadi kalau saya melewati target, pasti bulan Februari saya terima lebih banyak daripada ketika target tidak tercapai. Jadi kinerja itu penghargaan berdasarkan kinerja. Dan itu sampai kepada fungsional. Ya, jadi sampai ke sistem itu sudah ada, memang ada regulasinya dan ada perumusannya itu menjadi kompetensi HRD bagian pembinaan. Jadi itu kompetensi itu sudah ada di HRD dan itu dinilai dengan banyak aspek, terutama kinerja. Nah, di kinerja ini juga akan melahirkan bonus 6 bulanan. Jadi kinerja yang bulanan ada, sesudah itu per 6 bulan. Jadi seperti kinerja Desember sampai bulan kelima itu akan diterima di bulan Juni. Ya, jadi itu bonus namanya. Jadi bonus itu setahun 2 kali. Tambah yang berdasarkan kinerja yang setiap bulan. Untuk pertanyaan punishment-nya itu dari katakanlah kalau ada 40 rumah sakit seperti kemarin yang tidak mencapai target tidak akan ada bonus 6 bulanan. Itu dapat punishment juga. Dia tidak akan terima bonus pada bulan ketika hitungan Desember, Mei dan Juni, November itu tidak tercapai, bonusnya akan berdasarkan pencapaian. Jadi kalau tidak tercapai bisa saja tidak mendapat bonus. Tetapi kalau kinerja bulanan itu paling minimal adalah standar gaji. Tapi kalau dia melebihi pasti dia akan ada tambahan di ini. Nah, penilaian terkait dengan bonus juga itu sudah dirancang. Ya, terutama ada istilah ya. Kalau KPI itu ada raw data sampai pada penilaian kompetensi dasar, teknis. Dia memang ada kompetensi dasar, teknis, kompetensi manajerial, kompetensi entrepreneurship, dan ada kompetensi leadership. Jadi kalau di Hermina ada 5 kompetensi yang dinilai, memang cukup rumit, tapi itu membuat yang berprestasi apa, diberikan reward, yang kurang berprestasi itu tidak diberi.
indikator yang kedua menggunakan balance scorecard. Jadi suatu organisasi kita itu kalau balance scorecard itu kan ada 4 perspektif ya. Perspektif sumber daya manusia, itu dinilai seberapa banyak direktur melakukan diklat, ada hitungannya berapa jam per kepala, itu menentukan berapa persen tercapainya perspektif kompetensi dan komitmen SDM. Baru ada 5 indikator di aspek proses bisnis, dan ada 5 indikator di proses customer, pengukuran kepuasan dan lain-lain. Dan ada yang di perspektif finansial itu bicara tentang revenue dan biaya serta laba. Jadi itu memang itulah untuk sampai kepada suatu pembangunan sistem ini itu tidak terbangun dengan cepat, karena itu selain memang temuan-temuan yang ada narasumber-narasumber eksternal, kemudian dilatihkan kepada teman-teman yang mengatur itu, sehingga akhirnya kalau dengan sekarang itu sudah aplikasi, tinggal memasukkan mulai dari aspek absen sampai dengan kinerja, langsung seperti tahun lalu umpamanya 5 bulan 6 bulan terakhir, bonus saya umpamanya atau bonus karyawan karena tercapainya pendapatan itu bisa 120% dari gaji bulanan. Jadi kalau gaji bulanan 10 juta, berarti bonusnya itu 120% paling maksimal akan terima 12 juta seorang manajer. Jadi memang pembangunan sistem itu ya sebenarnya yang di sistem SDM di sisi reward memang teratur, dan ya kalau kita lemah di soal pengendalian biaya dan kinerja juga akan berdampak dari bulan ke bulan bahkan per 6 bulan. Itu mungkin Pak Regowo yang apa namanya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Dan terima Tambahan kasih. Ada lagi sebenarnya pertanyaan dari Bapak Ibu? mungkin saya tambahkan ya. Jadi yang reward itu Silakan kan Dr. yang Boy. finansial, tetapi ada reward yang non finansial itu tentang diklat dan pendidikan formal. Jadi itu diklat dan pendidikan formal itu diberikan juga umpamanya ke dokter umum untuk spesialis, dokter spesialis untuk ke konsultan, dan karyawan yang kalau naik jabatan itu ada syarat, kalau umpamanya dia jadi wadir, wadir itu syaratnya kan harus S2 di sini. Oleh sebab itu ketika dia masih S1 dia akan disekolahkan untuk S2. Jadi itu yang juga menurut saya sih menjaga engagement karyawan di rumah sakit sehingga drop out-nya menjadi kecil, karena dari sisi jaminan-jaminan seperti itu ditambah dengan kekuatan koperasi itu yang sudah cukup besar, sehingga mereka bisa mendapatkan benefit karena anggota koperasi untuk pembelian rumah dan kendaraan dan lain-lain. Seperti itu Pak Regowo tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Izin, Ada lagi Bapak Ibu yang mau izin bertanya? moderator. Silakan. Silakan. Terima Dokter. kasih. Selamat sore. Saya Edwin dari Rumah Sakit William Booth Surabaya. Selamat sore Dr. Boy. Iya. Selamat sore. Iya, saya berusaha untuk bisa memahami apa yang dipresentasikan. Memang cukup tinggi ini, Pak. Kelas berat. Ingin saya tanyakan hal yang yang menarik buat saya itu adalah kepemimpinan lapangan tadi, Pak. Kepemimpinan lapangan. Pertama, yang saya ingin tanyakan, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan lapangan? Bagaimana implementasinya di lapangan, di rumah sakit? Lalu jika itu diimplementasikan kepada setiap level dari kepemimpinan, apakah tidak terjadi tumpang tindih ketika mereka bertemu di lapangan? Dan kemudian lalu untuk membagi presentasi ke ke derajat kemampuan keterlibatan mereka di dalam kepemimpinan lapangan itu seperti apa atau seperti bagaimana caranya? Demikian Dr. Boy, terima kasih. Pak Gibson, langsung kah?
Nah, silakan Dr. Boy langsung saja. Iya, eh, kepemimpinan lapangan sebenarnya kan Hermina adopsi dari apa namanya, dari Kaizen ya. Bahasa Jepangnya kalau nggak salah Gemba. Joduka atau apa ya, saya lupa. Tetapi itu ke keberadaan di lapangan. Sebenarnya ada satu prinsip utama yang disampaikan di RUT kami, yaitu seorang pemimpin harus terlihat di lapangan dan melihat lapangan. Karena itu ada aspek ke psikologi kepemimpinan bahwa dukungan terhadap orang-orang fungsional itu ditunjukkan oleh pimpinan. Satu itu lebih bersifat filosofisnya. Tetapi kedua, segi operasionalnya itu eh, direktur bisa melakukan sendiri bersama-sama dengan target unit yang akan dia lakukan, sehingga pendampingnya adalah manajer yang terkait dengan hal tersebut. Jadi ketika eh, kepala keperawatan turun lapangan, itu sudah dia akan memegang wasdal dari unit rawat inap, ya. Jadi kepala perawatan kalau turun lapangan, dia harus memastikan, umpamanya ya, dia akan memeriksa apakah semua asesmen keperawatan pasien baru itu sudah lengkap, ya. Jadi kepemimpinan lapangan, dan dia menyertakan perawat PP, apa ya, perawat pendidik untuk melihat, oh ini hal-hal yang terkait dengan SDM akan dia elaborasi di satu unit satu hari, mungkin dia 2-3 jam di situ. Dia tentunya berbicara banyak dengan kepala perawatan di situ, kepala ruangan, tidak mengganggu fungsional-fungsional yang sementara pelayanan. Nah, pegangan dia itu sebenarnya adalah wasdal. Seperti tadi saya contohkan, kan ada wasdal pengawasan pengendalian tentang kamar operasi. Ya, dia akan melihat tentang perencanaan operasi hari ini, ada berapa tenaga yang disiapkan, rasionya, itu sebenarnya memastikan operasional SOP-nya itu jalan. Karena kalau itu tidak jalan, berarti kan kita, istilah kami itu manajemen menggantung kaki yang tidak sampai ke lantai. Oleh sebab itu dipastikan dia SOP-SOP itu jalan. Umpamanya ketika kemarin saya turun ke kamar operasi bersama dengan manajer Yanmed dan keperawatan, kami dengan mutu akreditasi itu akan memastikan bahwa semua SOP pasien pre-op itu sudah ada pengisian administrasinya, yaitu asesmen anestesi dan asesmen praoperasi, ini apa, instrumen inform consent, dan sudah ada edukasi pasien itu, dan persiapan itu semua sudah matang, sehingga kemampuan kita itu harus ditularkan sampai pada frontliner atau manajer level 3, yaitu kepala OK. Nah, kalau ada temuan-temuan itu akan dibahas kalau itu terkait dengan keperawatan, dengan komite keperawatan. Kalau dengan medik, akan bicara dengan komite medik tentang ketidakpatuhan. Nah, oleh sebab itu memang tidak bisa dilihat secara saya mau suka lihat apa, tetapi tetap ada juga tuntunan, yaitu tentang regulasi di sisi operasional kamar operasi. Kalau saya ke IGD, tentunya yang akan kita pegang adalah pengawasan pengendalian IGD. Nah, pengawasan pengendalian IGD itu sudah disusun. Kalau saya pergi ke pasien eksekutif, pengawasan pengendalian itu yang dilihat ada yang sudah disusun administratifnya, checklist. Sehingga kita tidak ngolor ngidul, tetapi memastikan apa yang sudah dirumuskan dalam regulasi kepemimpinan sistem itu kita yang turun. Secara garis besar sebenarnya kita mencegah komplain, ya. Itu ceritanya mencegah komplain dalam kepuasan pasien. Kedua, menjamin mutu klinis. Dan yang ketiga, kita dalam pengendalian finansial di soal biaya. Jadi memang dirumuskan di situ. Kita tidak akan mengatakan sangat menurunkan biaya dan sambil mengganggu mutu klinis. Tetapi itu di keseimbangannya diatur. Oleh sebab itu memang checklist-checklist yang kita pakai itu, kalau manajerial med
sudah tahu kalau dia turun ke ICU, dia akan bicara ini diagnosanya apa, pemeriksaannya apa, dokternya sudah visit, anestesinya bagaimana dan lain-lain. Jadi akan pada operasional. Kalau dia turun ke IPAL, itu akan membawa manajer Jangum untuk memastikan operasional itu. Nah, tinggal nanti kita lihat prioritasnya kita jadwalnya kemana. Nah, karena kita diminta 25%, tidak harus pasti 25%. Ada yang kadang-kadang 40, tetapi ada kadang-kadang cuma 10. Berdasarkan jadwal direktur atau wadir atau manajer untuk turun ke lapangan. Jadi memang menarik sekali kepemimpinan lapangan ini dalam hal kontrol manajemen terhadap operasional di rumah sakit, sambil ada bedside untuk manajer-manajer yang seperti Pak Heri bilang tadi, untuk kepemimpinan masa depan. Kekuatan Hermina sebenarnya saya akui itu di soal kepemimpinan lapangan. Saya melihat beberapa rumah sakit ya, karena saya survei juga kemana-mana. Kadang-kadang ya itu pengetahuan direktur tentang lapangan itu minim. Ketika turun ke lapangan, saya lihat sebagai surveyor atau sebagai pembimbing, melihat wah ini berarti direktur nggak pernah datang ke sini karena loh lihat ipalnya kok bertumpuk seperti itu atau begini karena tidak melihat lapangan. Jadi lapangan itu solusi untuk pengambilan keputusan operasional jangka pendek. Begitu Pak Siap, Edwin, sharing siap. kami. Makasih, makasih. Baik, terima kasih dok. Mungkin sambil menunggu kalau nanya yang lain, saya mau ada pertanyaan sedikit nih dok. Boleh ya? Boleh Pak. Ya dokter, bagaimana pengalaman di rumah sakit dokter sebelumnya ataupun yang saat ini di dalam kepemimpinan ataupun pengelolaan SDM menilai generasi milenial? Kita tahu kan sekarang ini dunia kerja itu menurut data yang ada itu bisa 40-50% adalah generasi milenial. Kita tahu bahwa generasi milenial itu adalah generasi yang memang lebih suka bebas, tidak terlalu suka dengan peraturan dan pengawasan. Sementara di dalam rumah sakit sendiri kan pengawasan dan pengendalian itu penting. Itu seperti apa dokter? Pengalaman dokter? Karena memang turnover di tempat mungkin masing-masing kita itu biasanya generasi milenial yang memang suka seperti kutu loncat ya, seperti itu dok. Mencoba sini, pindah ke sana, seperti itu. Jadi mengganggu sekali terhadap stabilitas operasional rumah sakit ataupun di manajemen. Saya juga mendengar dan membaca juga tentang literatur-literatur tentang milenial dan Gen Z yang cenderung seperti yang disampaikan tadi tentang kutu loncat, nggak puas, tidak mau terikat. Itu saya kalau dengar podcastnya Pak Renal Ghazali itu saya mendalami itu. Tetapi sebenarnya memang yang saya terima sekarang itu katakanlah begini ya, bulan ini kami menerima 30 orang, bukan, Desember, 30 orang perawat. Kita masih melihat bahwa ketika seseorang masuk ke sistem yang teratur dan dilatihkan sistem tersebut, tidak juga seperti yang dimaksudkan atau postulat-postulat yang disusun mungkin pada karena kami masih daerah kota agak ke Kalimantan seperti ini itu nggak terlalu terasa seperti itu. Tapi mungkin di perkotaan yang lebih modern seperti Jakarta atau Surabaya mungkin fenomena itu sudah ada. Tetapi saya memang tidak melihat itu seperti itu sudah satu fakta lapangan. Katakanlah begini ya, saya di Rumah Sakit Samarinda kemarin itu ada rekrutmen 7 dokter untuk IKN. Mereka masih bisa artinya eh, why kita harus bekerja seperti ini itu yang dipaparkan kepada mereka. Seperti arahan saya kemarin dulu sama mereka tentang bagaimana menjadi dokter yang baik di masa yang akan datang. Mereka kan yang mengganggu mereka itu kebiasaan-kebiasaan baru yang mencuri waktu mereka dari segi profesional kepada sesuatu yang bersifat entertain. Terutama ini TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain yang di generasi kita dan Pak Daniel itu dulu nggak seperti itu.
tapi masih bisa kok diajak untuk mereka itu. Karena apa? Wawasan motivasi mereka bekerja sebagai profesional dokter itu sebenarnya menurut saya sih masih kuat. Ada dokter-dokter spesialis muda yang masuk dari penyakit dalam anak, itu kinerja mereka justru lumayan boleh dikata luar biasa sih. Baru masuk 3 bulan pasiennya sudah banyak dan keluhannya eh, karena kami kan membuka apa ya, pengaduan medsos itu juga sampai Instagram dan lain-lain itu ada. Eh, Rasanya kok minim, jadi belum terlalu berdampak kalau di, tidak tahu di perkotaan. Mungkin bisa tanya ke Dokter Karel yang di Jakarta seperti apa. Kalau di Samarinda, sepanjang mereka memasuki sistem, dilatihkan sistemnya, dan mereka akan mengerti bahwa mereka bekerja dalam sistem. Begitu Pak Gibson. Baik, terima kasih dok. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya sebelum kita kembalikan waktu ini kepada MC kita Ibu Berta Kartina. Kalau tidak ada lagi, saya serahkan kepada Ibu Berta Kartina. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih narasumber dan juga penanggap. Maaf, Putus-putus suaranya. Berta. Ya. Tak terdengar Ibu Berta suaranya. Mungkin sambil menunggu sinyal Ibu Berta stabil, waktu ini kami berikan kepada Dokter Daniel. Mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup di acara kita sore hari ini. Ya, terima kasih Mbak Hidson, teman-teman peserta kegiatan hari ini. Terima kasih untuk Dr. Boy Wayong, terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Pak Gibson, Mbak Eri yang sudah menjadi moderator, Ibu Berta yang menjadi MC, dan Pak Kesi yang menyiapkan semuanya. Acara kita akan bersambung bulan depan dengan topik-topik yang lain. Kita akan berikan di dalam informasi, jadi mohon teman-teman bisa mendaftarkan nanti nomor teleponnya, nomor kontaknya, sehingga kita bisa bagikan. Mungkin ada pengumuman dari Sekretariat Nasional Advokasi, Ira, silakan. Ya, sementara belum dokter. Ya, jadi nanti kita akan share saja link untuk pendaftaran anggota perorangan, bisa ditulis di chat ini, sehingga kita bisa tetap kontak di dalam satu komunitas bagasi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya di dalam acara ini. Berta, silakan. Masih belum terdengar suaranya. Ya, baik. Begitu Mungkin mau saya, kira menutup. ya, baik. Saya ini ya membantu Berta. Mungkin sinyal atau ini jaringan Berta kurang baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas segala waktu dan juga kesempatan kita untuk bisa saling berbagi. Terima kasih banyak buat Dr. Boy sebagai narasumber kita dan Dr. Heri sebagai penanggap dan Bapak Ibu semua dari anggota Perkesi maupun mitra-mitra Perkesi. Kita akan berjumpa pada bulan depan dengan tema yang berbeda.
Kami akan menginformasikan di awal bulan. Semoga Bapak Ibu bisa terkoneksi nanti dengan flyer-flyer diskusi tematik kita. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan alamat email yang sudah ada dalam chat, kami akan mengirimkan materi narasumber lewat email. Semoga daftar alamat email yang Bapak Ibu tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kita akan menutup, setelah itu nanti kita akan berfoto bersama. Untuk doa penutup, saya persilakan Bapak Rio Andrianus Tarigan akan menutup di dalam doa. Silakan Pak Rio. Terima kasih Ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tutup acara kita ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami kembali bersyukur untuk berkat dan penjagaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih, pada sore hari ini kami telah menyelesaikan pertemuan Zoom. Kiranya Tuhanlah yang mengurapi kami masing-masing, mengajari kami ya Tuhan, menyentuh hati dan pikiran kami, sehingga materi-materi yang telah kami dengarkan dan kami pelajari dapat kami mengerti, sehingga kami dapat menerapkannya di tempat pekerjaan kami masing-masing, sehingga pekerjaan tempat pekerjaan kami masing-masing dapat semakin baik, semakin maju dari hari ke hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk narasumber yang telah menyampaikan materi. Kiranya Tuhan juga memberkati narasumber kami, melimpahkan berkat yang melimpah dari surga, berkati keluarga serta pelayanan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk masing-masing kami di setiap peserta Zoom ini. Tuhan juga memberkati kami, melimpahi kami dengan kebersamaan dari surga, sehingga kami dapat selalu memberikan pelayanan terbaik di tempat pekerjaan kami. Ya doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat manusia. Amin. Baik, kita akan foto bersama. Saya mohon Luki bisa membantu untuk memandu. Mungkin kita bisa open kamera ya, semua kalau bisa. Oke. Silakan Luki. Ya, kita akan mengambil gambar. Ada 2 slide. Slide pertama kita akan ambil 1, 2, 3. Ditahan sebentar. Oke, berikutnya slide kedua. Dan Slide kedua belum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Terima kasih untuk teman-teman wilayah 1 yang Terima sudah kasih. mengambil kasih. bagian di dalam Terima acara ini. kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima Sampai kasih. ketemu lagi. Sampai jumpa bulan Izin, depan. Tin. Jumpa Sampai lagi. jumpa. Terima kasih Ya. semua. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih Berta, Terima Pak kasih semua, Gibson, Bu. Pak Rio, Dr. Heri. Terima kasih izin live. Ya, silakan. Hmm.